Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lare-lare. Pripun kabare? Tepang malih kalih Bunda Novi. Dinten iki kita bakal sareng-sareng sinau babagan tradisi selapanan bayi. Minggu wingi kakak sampun sinau kalian Bunda Iva babagan tedak sinten. Sakniki kita bakal sinau tradisi selapanan bayi nggih. Tradisi selapanan bayi. Tradisi ing masyarakat Jawa sakwise ibu babaran ana kang nganakake slametan nalika bayi umure 35 dina utawa diarani selapanan. Ubo rampe kang perlu dicawisake ing selapanan yaiku sega tumpeng kuluban, jajan pasar, lan bubur abang putih. Acara kang baku utawa utama yaiku nyukur rambuté jabang bayi. Ana kang nyukur rambut mung saperangan wae, ana uga kang nyukur rambuté nganti gundul. Saliyane nyukur rambut uga ditindakake ngethoki kuku. Lumrahe nyukur rambut ditindakake dening eyang kakung. Ana sawetara wong kang nyimpen tilas cukur rambut lan kuku didadekake siji karo tali puseur kang wis puput dibungkus mori putih. Tujuane supaya bayi mau ora kena godha bencana. Ana uga kang nglarung tilas cukuran rambut, uga kuku lan tali puseur. Tujuane supaya jabang bayi mau mengko jangkahe amba. Jajah tekan monco kabeh mau miturut keyakinane dewi-dewi. Sakniki tonton video kang badhe Bunda puterke nggih. Masyarakat Jawa mengenal berbagai macam jenis selamatan. Salah satunya adalah upacara selamatan untuk bayi yang telah berumur 35 hari yang disebut selapanan. Upacara selamatan ini merupakan upacara yang masih cukup sering ditemukan. Berbeda halnya dengan jenis upacara dan tradisi Jawa lain yang semakin jarang dilakukan. Acara selamatan ini dilakukan tepat saat sang bayi berusia 35 hari atau selapan. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan kalender Jawa, di mana masyarakat Jawa menghitung hari dalam hitungan minggu sebanyak 7 hari, Senin hingga Minggu, dan hitungan pasaran di mana satu pasaran berjumlah 5 hari, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Perhitungan selapan berasal dari perkalian antara 7 dan 5 yang menghasilkan 35 hari. Pada hari ke-35 ini didapatkan pertemuan angka kelipatan antara 7 dan 5. Pada hari ini juga, hari weton si bayi akan berulang. Sebagai contoh, bila sang bayi lahir pada Kamis Pahing, maka selapanannya akan jatuh tepat pada hari Kamis Pahing pula. Upacara selapanan ini sendiri merupakan bentuk rasa syukur atas berkat dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sang bayi dan juga ibunya. Pada acara ini, sang bayi akan dicukur rambutnya dan juga dipotong kukunya. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Primbon Jawa, ada beberapa hal yang perlu dipatuhi dalam pelaksanaan selapanan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa rambut dan kuku bayi yang telah dipotong harus disimpan bersama dengan tali pusar serta kotoran kelelawar, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Selain itu, terdapat juga syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam hal persiapan bancaan untuk acara selapanan. Dalam acara selapanan, harus tersedia beberapa jenis makanan yaitu tumpeng weton, 7 jenis sayuran, yaitu kacang panjang, kangkung dan 5 jenis sayuran bebas. Semua sayuran ini akan direbus dan dipotong-potong, kecuali kacang panjang dan kangkung. Jenis sayur yang dipilih memiliki makna dan simbol tersendiri. Sebagai contoh, kacang panjang sebagai simbol harapan agar sang bayi panjang umur dan sayur bayam agar hidup sang bayi akan tentram. Telur ayam yang telah direbus dan dikupas kulitnya berjumlah 7, 11 atau 17 buah. Bumbu urap atau gudangan yang dibuat tidak pedas, untuk membedakan antara acara bancaan weton untuk anak bayi dan orang dewasa.
7 jenis buah-buahan di mana salah satu di antaranya adalah pisang raja, cabai dan bawang merah yang nantinya akan dipasang di puncak tumpeng weton. 7 jenis bubur, di mana 6 di antaranya merupakan bubur kombinasi berupa bubur gurih, putih, dan bubur manis, merah, serta 1 bubur baro-baro yang merupakan bubur gurih yang ditaburi kelapa parut dan potongan gula kelapa. Saringan santan yang terbuat dari bambu. Kembang setaman yang terdiri dari mawar merah dan putih, melati, kantil, dan bunga kenanga. Berdasarkan tradisi, tumpeng weton beserta semua perlengkapannya harus diletakkan di dalam kamar, di atas tempat tidur sang bayi. Setelah dibacakan doa, barulah hidangan tadi bisa dimakan oleh semua orang. Jumlah dan jenis makanan yang disajikan dalam bacaan pada upacara selapanan merupakan angka ganjil, karena angka ganjil dipercaya sebagai angka keberuntungan. Kepercayaan angka ganjil ini juga muncul pada jumlah orang yang akan mengkonsumsi bacaan tersebut. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa bacaan ini sebaiknya dikonsumsi oleh minimal 7 orang, 11, 17 atau lebih banyak lagi. Angka 7, pitu, merupakan harapan agar mendapatkan pertolongan, pitulungan, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara angka 11, sewilas merupakan harapan agar mendapatkan belas kasih, kawelasan, dari Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Semua hal tersebut merupakan salah satu nilai budaya Jawa yang masih sangat kental dan penuh dengan makna filosofis yang sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Semoga bermanfaat ya, sahabat teropong malam. Matur nuwun sampun nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.